warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tetap di channel yang sama, channel belajar JM Video Channel. Bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar? Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat pada semester 1 kelas 6. Jangan lupa tekan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang menarik lainnya yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Coba, tahukah kalian apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Di mana bilangan bulat sendiri sering kita gambarkan atau kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Dalam menuangkan garis bilangan atau dalam menggambarkan garis bilangan, kalian perlu ingat setiap titik pada garis bilangan itu harus besarnya sama. Sekarang kita coba menggambarkan atau menuangkan bilangan bulat ke dalam garis bilangan. Yang pertama adalah bilangan 0, di mana bilangan 0 ini merupakan titik pusat dalam garis bilangan. Selanjutnya, bilangan positif. Bilangan positif pada garis bilangan terletak di sebelah kanan bilangan 0. Jadi seperti ini. Ini bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Ini tadi merupakan bilangan bulat jika digambarkan atau dituangkan ke dalam garis bilangan. Berikutnya, saya akan mengajak kalian menggunakan bilangan bulat negatif atau menerapkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada suhu Puncak Jaya Wijaya, di mana saya mempunyai artikel yaitu suhu pada Puncak Jaya Wijaya, di mana setiap suhu pada pagi, siang, dan malam mengalami perbedaan suhu. Suhu-suhu ini jika dituangkan ke dalam bilangan bulat menjadi seperti ini. Ini suhu pada pagi hari minus 8 derajat Celcius. Jika dibaca menjadi negatif 8 derajat Celcius. Itu jika dituangkan ke dalam bilangan bulat negatif. Sekarang suhu pada siang hari minus 7 derajat Celcius. Dibaca negatif 7 derajat Celcius. Dan suhu pada malam hari minus 9 derajat Celcius, yang jika dibaca menjadi negatif 9 derajat Celcius. Ketiga suhu pada Puncak Jaya Wijaya ini jika kita tuangkan ke dalam garis bilangan akan menjadi seperti apa? Mari coba perhatikan pada video ini. Saya mencoba menuangkan ketiga suhu ini atau menggambarkan ketiga suhu ini ke dalam garis bilangan. Seperti tadi
saya sudah mengatakan bahwa dalam membuat garis bilangan, titik-titik pada garis bilangan itu besarnya harus sama. Akan tetapi setiap titik ini antara positif dan negatif itu tidak harus sama. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Contohnya seperti ini. Saya menuangkan bilangan bulat negatif lebih panjang atau menggambarkan lebih panjang dari bilangan bulat positif, karena saya sesuaikan dengan kebutuhan pada kasus yang ada pada contoh suhu puncak Jaya-Wijaya ini. Ingat, tadi 0 atau titik pusatnya tidak boleh hilang, harus ada, karena ini pemisah antara positif dan negatif. Sekarang coba kita kerjakan bersama-sama. Suhu negatif 8 derajat Celcius pada pagi hari jika digambarkan ke dalam garis bilangan menjadi negatif 8. Berarti pada negatif 8 kita beri tanda. Ini contohnya, negatif 8. Selanjutnya pada siang hari suhunya negatif 7 derajat Celcius. Sekarang kita beri tanda pada negatif 7. Suhu ini dari negatif 8 ke negatif 7 ini mengalami kenaikan, karena melihat anak panah ini, jika anak panah ini ke kanan itu menunjukkan kenaikan. Sekarang pada malam hari. Pada malam hari suhunya negatif 9 derajat Celcius. Kita beri tanda juga pada negatif 9. Ternyata pada siang sampai malam suhu ini mengalami penurunan, dibuktikan dengan ini, tanda panah yang mengarah ke kiri. Jadi kalau tanda panahnya tadi mengarah ke kanan, itu dinyatakan berarti suhu tersebut mengalami kenaikan. Tapi jika tanda panahnya mengarah ke kiri atau ke arah negatif, itu menandakan suhu mengalami penurunan. Demikian contoh penerapan bilangan bulat negatif yang terdapat pada suhu puncak Jaya-Wijaya. Berikutnya kasus yang kedua, masih dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada lemari pendingin, di mana makanan dan minuman yang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu, beberapa saat suhu makanan dan minuman di dalam lemari pendingin tersebut mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian makanan tersebut dikeluarkan dari lemari pendingin, ternyata suhunya berubah menjadi 10 derajat Celcius. Dari soal tersebut atau dari kasus tersebut bisa kita buat catatan untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti ini. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis menjadi negatif 3 derajat Celcius. Sedangkan suhu 10 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius dapat ditulis menjadi positif 10 derajat Celcius. Sekarang kasus ini kita coba selesaikan menggunakan garis bilangan. Kira-kira seperti apa ya? Coba perhatikan. Nih,
Sama seperti pada suhu tadi, saya menggambar garis bilangan yang sama. Akan tetapi di sini kalau tadi negatif lebih panjang, sekarang saya buat negatif lebih pendek daripada positif. Karena saya sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Sekarang kita coba kita masukkan bagaimana jika suhu makanan tadi yang masih di dalam lemari es atau lemari pendingin tadi, suhunya kan tadi 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius atau sama dengan negatif 3. Berarti kita beri tanda di negatif 3-nya. Seperti ini. Selanjutnya makanan tadi dikeluarkan dari lemari pendingin. Ternyata tadi kan suhunya berubah menjadi 10 derajat Celcius atau positif 10. Kita beri tanda pada positif 10. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, ternyata makanan itu mengalami kenaikan suhu, dibuktikan dengan tanda panah ini. Nah, tanda panah dari negatif 3 ini ke menuju atau ke positif 10. Nah, inilah yang dinamakan kenaikan suhu. Adanya perubahan suhu dari negatif 3 menjadi positif 10. Ini kasus yang kedua. Apakah kasus-kasusnya hanya ada pada suhu? Tidak. Bilangan bulat negatif tidak hanya ada pada suhu. Saya punya contoh soalnya. Ini contoh soal selain pada suhu. Nah, ini ada gambar lumba-lumba. Ada hubungan apa dengan bilangan bulat? Kok lumba-lumba dengan bilangan bulat ya? Kita perhatikan. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 2 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 3 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Coba kira-kira kalau soalnya seperti ini, jika kita tuangkan ke dalam garis bilangan atau kita selesaikan seperti apa ya? Ini penyelesaian soalnya. Yang pertama, kita bisa membuat catatan seperti tadi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Tadi 7 meter di bawah permukaan laut. 7 meter di bawah permukaan laut itu sama dengan negatif 7. Jadi kita anggap permukaan laut itu adalah 0. Kalau di bawahnya, di bawah 0 itu berarti negatif. Selanjutnya, bergerak ke atas 2 meter menuju permukaan laut. Dia bergerak naik 2 meter. Di sini sama dengan 2. Tapi di sini bukan negatif atau positif karena di sini hanya naik 2 meter. Kita tentukan nanti pada garis bilangan hasilnya negatif atau positif. Catatan yang ketiga yaitu lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Kalau 3 meter di atas permukaan laut berarti permukaan lautnya adalah 0. Di atasnya permukaan laut berarti positif. Jadi kesimpulannya adalah positif 3. Catatan yang ketiga. Sekarang kita tuangkan pada garis bilangan. Masih sama cara membuat garis bilangannya seperti tadi. Ingat titiknya, setiap titik harus sama besar. Sekarang kita gambarkan. Ini saya masih menggunakan negatif, ternyata lebih panjang daripada positif. Sekarang kita coba
dari soal yang tadi atau dari catatan yang kita buat tadi, kita masukkan ke dalam garis bilangan. 7 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 7. Kita beri tanda di negatif 7-nya. Sudah? Nah, sekarang lumba-lumba tersebut ternyata harus mencari makanan. Dia bergerak ke atas 2 meter menuju permukaan laut. Dia bergeraknya hanya 2 meter. Bergerak 2 meter. Oh, ternyata dari negatif 7 bergerak 1, 2. Nah, ini bergerak naik dengan tanda panahnya ke kanan, berarti naik 2 meter. Ternyata lumba-lumba itu mendapat makanan di negatif 5. Jadi masih negatif, bukan positif. Tadi hanya bergerak 2 meter ke atas, tapi belum di atas permukaan laut. Jadi masih di bawah permukaan laut. Selanjutnya, lumba-lumba tersebut ternyata muncul keluar dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Itu jika digambarkan atau jika dituangkan ke dalam garis bilangan, ternyata berada pada positif 3 karena di atas permukaan laut. Dari tempat atau dari posisi lumba-lumba mendapat makanan tadi yang negatif 5 tadi menuju ke atas di mana lumba-lumba muncul tadi, ternyata mengalami kenaikan juga. Seperti ini. Jadi nak panahnya tetap ke kanan. Sekarang kesimpulannya bagaimana posisinya lumba-lumba dari awal lumba-lumba berenang sampai lumba-lumba muncul. Ternyata lumba-lumba ini mengalami apa? Kenaikan. Dia terus naik sampai muncul di permukaan air. Jadi dari mulai kedalaman yang awalnya di kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut atau negatif 7, terus naik sampai di atas permukaan laut, yaitu jika dituangkan ke dalam garis bilangan adalah positif 3. Nah, ini tadi adalah contoh soal selain suhu, yaitu tentang permukaan air laut. Demikian pembelajaran hari ini. Khususnya kita belajar hari ini tentang bilangan bulat negatif. Pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang materi yang masih berhubungan dengan bilangan bulat. Jika kalian penasaran apakah itu, silahkan ikuti channel kami, yaitu JM Video Channel. Tetap belajar bersama kami, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.